Saudara, hari kedua pasca longsor di perumahan Tiban Koperasi Blok S, Kecamatan Sekupang. Warga sekitar membuat dapur umum bagi korban terdampak dan aparat gabungan yang berjaga di lokasi. Selain itu, para korban terdampak sementara waktu diungsikan ke rumah RT sekitar dan sebagian mengungsi ke rumah kerabatnya. Untuk mengupdate informasi di lokasi, saat ini kita telah tersambung dengan reporter Batam TV Ferdino. Selamat siang rekan Ferdi. Selamat siang rekan Kristi. Ya, rekan Ferdi, saat ini bagaimana kondisi korban yang terdampak longsor di perumahan Tiban Koperasi Blok S Kecamatan Sekupang setelah 2 hari kejadian, rekan Ferdi? Baik rekan Kristi, dapat saya laporkan untuk para korban dan para yang pengungsi di lokasi longsor ini, sebahagian sudah ada yang ke luar atau maksudnya ke rumah keluarga masing-masing, dan ada juga yang menetap di rumah ketua RT ya, ada sebanyak 3 kakak yang menetap di sana sembari menunggu bantuan dari pemerintah daerah. Pada hari ini pun dapat kita lihat sudah berdiri posko penanggulangan bencana Polda Kepri. Ada satu tenda yang cukup besar yang dipasang oleh Polda Kepri di Pasum ya, Pasum RT 4 RW perumahan Tiban Tiban Koperasi ini. Baik. Dan juga di belakang saya juga masih terdapat proses pembersihan puing-puing material dari longsor dari petugas terkait. Baik, lalu sejauh ini apa saja upaya yang dilakukan warga sekitar untuk membantu korban longsor, rekan Ferdi? Baik Kristi, dari pantauan kami warga sekitar bersama pengurus PKK mendirikan dapur umum. Dapur umum ini akan menyediakan kebutuhan logistik untuk para pengungsi dan juga aparat keamanan yang berjaga di lokasi ini. Lokasi ini pun disulap awalnya di belakang saya ini, di belakang posko penanggulangan ini didirikan dapur umum. Cuman karena cuaca hujan dan sulit untuk air atau untuk mencuci, posko dialihkan ke rumah ketua RT tepat. Dan di sana ibu-ibu masak. Ya, seperti yang kita lihat dalam gambar ini, ibu-ibu masak telur dan juga untuk lauk lah untuk kebutuhan hari ini, khususnya untuk makan siang para pengungsi dan petugas yang berjaga. Baik, lalu apakah dapat dijelaskan seperti apa kondisi dapur umum yang didirikan untuk para korban longsor dan aparat gabungan yang berjaga di sana, rekan Ferdi? Ini hanya seperti dapur biasa, ada 2 kompor yang ditaruh di teras rumah, dan ada juga dapur milik pribadi dari ketua RT yang digunakan. Masing-masing ibu-ibu yang terlibat menyiapkan makanan, ada yang mencari kebutuhan lah intinya, dan mereka dari informasi mereka membagi shift, untuk shift pagi hingga siang dan selanjutnya untuk shift siang hingga malam. Masing-masing ya dapat yang kita lihat dari visual ini, mereka lagi memasak ayam, apa itu namanya ya? Ya ayam goreng lah gitu untuk para pengungsi dan aparat yang bersiaga di lokasi ini. Baik, lalu dari informasi yang Anda terima, berapa lama rencana pengungsian korban longsor di rumah RT sekitar dan rumah kerabat mereka, rekan Ferdi? Kalau dari informasi yang kita terima dari petugas Tagana ya, mereka akan di lokasi ini sampai kondisi benar-benar aman. Namun dari statement dari ketua RT bahwasanya posko atau dapur umum akan beroperasi hingga tanggal 30 Januari mendatang. Demikian Kristi. Dan juga dapat saya sampaikan juga di dapur umum ini mereka sangat membutuhkan pasokan sembako ya, kayak telur, beras dan lain-lain untuk
diberikan kepada pengungsi dan petugas yang bersiaga di lokasi. Baik, lalu apa langkah selanjutnya yang Demikian diambil oleh pemerintah dan laporan aparat terkait untuk penanganan bencana ini, rekan Ferdi? Baik, untuk langkah sementara ini dari laporan Pak Sekda, mereka akan mendata atau menyiapkan anggaran untuk membuat tanggul ya, atau apa yang namanya, batu miring di belakang bukit tempat saya berdiri ini, tempat terjadinya longsor, sehingga warga yang tinggal di lokasi benar-benar aman. Dan saat ini pun belum dapat saya simpulkan apa langkah selanjutnya. Yang pasti penanganan para korban dan para pengungsi dan kebutuhan yang mereka butuhkan tercukupi. Mungkin itu saja mungkin. Baik, lalu setelah 2 hari kejadian ini, apakah ada bantuan yang diterima oleh para korban longsor dari instansi terkait atau organisasi kemanusiaan, rekan Ferdi? Ya, tadi dari Polda Kepri kita melihat ada bantuan berupa selimut, bantal, dan handuk ya. Ada kurang lebih 21 piece, dan ada juga dari Arta Graha, bantuan sembako untuk para pengungsi. Ya, sementara yang dapat saya update cuma itu. Mungkin ada lagi dan saya belum sempat update-nya. Baik, terima kasih rekan Ferdi untuk update terkini langsung dari Tiban Koperasi. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali.